Ya, welcome back to my channel, to channel Rendise, channel orang yang mau berpikir. Dan mau sharing. Ya, kali ini saya mau sharing sesuatu yang siapa tahu bermanfaat untuk kita. Saya kali ini mau membahas mengenai bahayanya kita ikut campur urusan orang lain dalam keadaan tidak darurat atau di luar hak kita untuk ikut campur. Ya, kita penjelasannya aja langsung sama kasih contoh aja ya biar gampang ya. Jadi gini, kadang itu manusia itu ada kebiasaan iseng yang keterlaluan ya, dimana isengnya itu melewati hak dari orang lain, melewati garis batas sampai dibilang keterlaluan itu. Contoh, ada orang yang iseng-iseng memberi masukan negatif kepada orang lain. Nah, itu teman-teman kalau dilihat dari sisi ketuhanan itu adalah kesalahan yang dosanya cukup besar ya, dan dosanya mengalir terus-menerus. Bahayanya di situ. Kadang pelaku itu tidak menyadari bahwa perilakunya itu akan menjadi dosa yang terus mengalir. Nah, mungkin teman-teman juga nggak kepikiran ya, biasanya dosa itu bisa ada investasi dosa itu juga ada. Contoh, ada dosa spontan dan ada dosa yang terus bertambah, terus mengalir dari satu kejadian. Nah, contoh gini, kalau dosa yang sekali dosa gitu ya. Contoh memukul, orang memukul. Kalau memukul itu kategorinya dosa sekali ya, karena menyakiti orang lain. Oke. Dan yang saya nggak akan bahas yang itu, tapi saya akan bahas sesuatu dosa yang mengalir bahaya banget. Contoh, dosa mengganggu atau ikut campur dalam urusan tangga orang lain, dan dimana itu berefek atas kerusakan rumah tangga orang lain. Itu sangat berbahaya bagi kita ya, bagi orang-orang yang tidak menyadari bahwasanya itu dosa besar. Besarnya di mana? Padahal mungkin yang dilakukan dia itu sekedar bisik-bisik aja, omong-omong setan lah bilang itu ya, bisik-bisik memfitnah atau gimana. Dosanya seperti ini. Contoh ini ya, ini ada sebuah keluarga, ayah, ibu, dan anak. Dan ini ada tetangga yang dengan gabutnya aja dia memfitnah pasangannya ini tersebut sesuatu lah apa itu, sehingga terjadi perpecahan dalam keluarga itu. Kita ambil jeleknya aja perceraian ya. Terjadi perceraian yang disebabkan oleh si tetangga tersebut. Nah, ini nanti dosanya luar biasa kalau kita mau memikirkan dan menelisik. Dosanya seperti ini. Ketika keluarga pecah, yang jadi korban utama adalah si anak dari keluarga tersebut. Dan kalau diambil secara sudut pandang lain, si anak tadi kehilangan kedua orang tua yang berpisah tadi dikarenakan seorang tetangga. Sakit yang akan dirasakan anak ini seumur hidup karena terjadinya perpecahan tadi. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk dapat kasih sayang orang tua tadi, hilang gara-gara tetangga. Itu akan menjadi dosa yang mengalir bagi si tetangga tersebut. Nah, jadi selama si anak ini hidup dan merasa sakit karena terjadi perpecahan dalam keluarganya, ini si tetangga tadi akan menanggung dosanya. Nggak main-main loh. Iya, ini kalau sehari dua hari, ini tahunan, umur anak kecil kan biasanya panjang ya. Dia akan menerima dosa yang sangat banyak selama anak kecil ini hidup. Walaupun entahlah ya, itu kuasa Tuhan juga, kalau diampuni atau tidak urusan Tuhan itu. Tapi kalau secara hitung-hitungan itu dosanya luar biasa nanti yang diterima si tetangga tersebut. Itu baru satu dari anak ya. Kedua, dari kedua orang tua tadi, si kedua belah pihak tadi, orang tua tadi, jika ada salah satu atau kedua-duanya merasa tersakiti, itu sakit hati atau apa, itu juga yang menanggung dosanya nih si tetangga tadi. Apalagi sampai terjadi pertengkaran, si tetangga tadi juga dapat efeknya dosa tadi. Terus ada lagi kalau terjadi kekerasan sampai bunuh-bunuhan gara-gara fitnah si tetangga tadi.
oke, yang membunuh nanti akan dapat dosa, tapi si tetangga tadi dapat juga. Nah, itu efek domino dari sok-sokan ikut urusan orang lain, urusan keluarga, atau bisa dibilang apa ya, investasi dosa. Itu luar biasa. Kebanyakan orang tidak menyadari hal ini. Asal contoh umumnya yang sering kita alami itu, kadang orang itu asal-asalan ngasih saran ke orang lain tanpa ada kejelasan bahwasanya sarannya tadi adalah saran yang benar atau yang salah. Ketika dia mengasih saran yang salah, memasukkan yang salah ke tetangga, itu luar biasa dosanya, karena itu hanya menyesatkan, saran yang menyesatkan. Nah, selanjutnya kita kasih contoh ya, apalagi itu tadi yang saya bilang keluarga hancur tadi ya. Nah, ini level 1 itu masih ada kemungkinan juga seperti ini. Kemungkinan ini ya, si keluarga tadi yang difitnah tadi. Nah, ini masalahnya ini, si keluarga tadi yang difitnah tadi, kalau saja dalam keluarga ini, entah si orang tua dua ini mereka menikah kemudian membuat keluarga ini dengan tujuan agama. Maksudnya gimana tujuan agama? Contoh, tujuan dia menikah itu enggak cuma sekedar menikah, tapi tujuannya untuk beribadah. Itu kedua, untuk melanjutkan tauhid atau ketuhanan agamanya, ketuhanan Islam, dia agar keturunannya tetap Islam sampai anak cucunya. Dengan tujuan itu, tujuan yang sangat mulia seperti itu, malah dapat ini tadi, fitnah setan tetangga tadi. Dosanya gimana coba? Bayangkan, ini menikah dengan tujuan mulia, melanjutkan keberlangsungan beragamaan di keluarganya. Ini kan sama saja si tetangga tadi sudah menyerupai setan yang yang menghancurkan atau merusak dari rencana keesaan Tuhan agar kepercayaan keislaman ini terus berlanjut. Ini dosanya sudah luar biasa ya. Setan menghancurkan keluarga orang yang niatnya ingin memperpanjang keberadaan agama Islam di keluarganya, meneruskan nasab keislaman. Nah, itu luar biasa dosanya. Kadang nggak habis pikir ya. Mungkin saya terpikirkan di sini, tapi belum tentu orang lain itu terpikirkan dari bahaya ini tadi, itu loh. Dan ulama-ulama juga kadang enggak pembahasannya enggak sampai sini juga. Mereka cuma, ulama umumnya itu cuma membahas mengenai halal haram saja. Jadi enggak ada permainan cara berpikir, cara bersudut pandang, itu enggak ada dijelaskan di sini di pengajian umum. Padahal kalau seumpama yang saya sampaikan barusan ini disampaikan dalam pengajian, akan luar biasa. Maksud saya insya Allah akan memberikan efek yang sudut pandang baru gitu loh. Nah, ini maaf saja, saya seperti mempunyai sudut pandang seperti ini pun kadang di tempat awam pun akan dikatakan aneh ya. Maksudnya saya berpikir pola pikir aneh, padahal kalau saya pikir malah yang seperti ini tuh yang aman gitu loh. Kita nggak ikut campur urusan orang lain yang hal-hal yang pribadi dan tidak darurat. Itu kan mencari keamanan untuk kita. Kita boleh memang dalam kehidupan ini kita boleh bercampur urusan orang lain ketika kondisi itu darurat. Ibarat kata ini ada orang bertengkar sampai main fisik, pukul-pukulan, itu kita ikut campur memisahkan, itu boleh. Dan itu pun hanya sekedar memisahkan, bukan untuk membela, saya membela yang ini pukul-pukulan, kecuali membela yang benar. Karena kita nggak tahu mana yang benar, kita sebenarnya berada di tengah aja. Dan pemikiran seperti ini tuh dianggap aneh bagi orang awam, karena alasannya pun saya sudah tahu, karena ini akhir zaman terbolak-balik. Jadi ya saya sih sebenarnya nggak kaget, tapi gimana ya, emang ini sebenarnya harus saya sampaikan juga buat teman-teman. Dan semoga video ini viral lah, paling nggak bermanfaat lah bagi Anda yang menemukan video ini. Itu artinya ini jodoh Anda mendengarkan ucapan saya. Semoga bermanfaat, dan ke depan kalau ada materi baru akan saya sampaikan lagi. Teman-teman, saudaraku semua, saya mencintai kalian. Tetaplah jadi orang baik sampai akhir hayatmu. Wassalam.